Itu apa, peletnya langsung kena hari itu juga atau ada per waktu berapa hari Mas Botol? Perlu waktu juga sih Mas, perlu waktu. Pas sampai 2 hari 3 hari baru langsung nyampe ke orangnya. Berarti ada waktu target hari yang ditentukan gitu. Iya benar. Nah, berarti kan otomatis santet dengan pelet ini hampir sama nih. Iya. Iya kan? Itu biasanya ya kalau santet, tadi kembali lagi ke santet. Kalau santet biasanya kalau untuk jatuh kena berapa hari ada waktunya, nggak ada 7 hari atau 21 hari atau 40 hari atau hari itu juga bisa meninggal. Hari itu juga bisa meninggal. Bisa. Pas lagi dia lagi tidur, saya hantem langsung. Besoknya nggak bisa bangun lagi. Nah, kalau pelet juga seperti itu atau tapi gini, kalau pelet dan santet kan sama-sama ilmu hitam nih. Itu milih-milih gak sih targetnya? Apa dia rajin sholat, nggak kena? Apa dia nggak rajin sholat, kena? Seperti apa tuh? Mungkin kalau rajin sholat tidak kena kayaknya. Saya pernah ngalamin gagal. Itu mungkin orang yang sering sholat, sering bersolawat pada Nabi Muhammad. Allah melindunginya orang-orang yang seperti itu. Wah, berarti pemirsa benar ya yang dikatakan sama Kang Ujang Bustomi. Mungkin Bang Botol pernah tahu ya Kang Ujang Bustomi. Ujung Wisnu nih saya pernah tahu, ngeliat di YouTube juga. Pas waktu Udah tobat apa Iya, mau tobat? tobat. oh jadi benar-benar ini ya, benar-benar kayak itu benar-benar mutlak orang yang rajin sholat, orang yang dekat sama Allah, orang yang rajin bersolawat itu nggak kena sama yang namanya santet. Benar. Oke nih Mas Botol, pertanyaan kita kembali ke pelet nih Mas Botol. Biasanya kalau seandainya orang yang terkena pelet tuh ciri-cirinya seperti apa sih Mas Botol? Kalau udah kena pelet, ya gitu. Kalau saya masukin ke perutnya, dia kesakitan seperti ditusuk-tusuk. Kalau saya hantam kepalanya, dia pusing terus. Itu santet atau pelet Mas Botol? Itu santet. Kalau pelet Mas Botol, pelet Kalau pelet itu ada beberapa jenis. Ada yang buat ngeluluhin, buat dapetin cewek. Yang ketiga buat orang nurut sama kita tuh, ngeluluhin. lantas ciri-ciri orang yang kena pelet Mas Botol itu seperti apa Mas Botol? Misalkan si Mas nih punya cewek direbut sama orang. Nah, Mas bisa pakai pelet itu. Mas tinggal pegang tangan ceweknya lagi, sambil bisa tuh dengan mediasi-mediasi. Mas lagi ngerokok, Mas tiup sambil saya kasih bacaan-bacaannya, lalu cewek itu kembali ke Mas, tergila-gila ke Mas lagi dan ninggalin cowok yang rebut cewek Mas. Itu buat pelet. Tuh ya. Iya. Selain itu biasanya nih orang yang terkena pelet itu katanya sih ya, yang pernah saya dengar nih, yang tadinya tadi hubungan harmonis tuh tiba-tiba tuh orang berantem terus putus, terus diambil tuh sama yang meletnya dia. Itu benar Mas? Ya bisa juga benar seperti itu. Pernah mengalami atau pernah ada pasien yang datang seperti itu Mas Botol? Iya pernah. Jadi dia beberapa bulan lagi kali ya, dia mau menikah. Udah ibaratnya udah orang tuanya udah saling tahu ya kan, dia mau menikah, udah melamarnya mungkin. Dia mau nikah lalu tiba-tiba itu perempuan diambil sama cowoknya yang ingin merebutnya lah ibaratnya. Itu ada jangka waktunya juga berarti ya? Ada jangka waktu. Nah, biasanya nih kalau orang yang terkena pelet itu efeknya dia bisa gila gak Mas Botol, atau dia mungkin bisa mati atau gimana Mas Botol? Kalau buat melet sih tidak mati. Paling dia kayak luluh aja, gimana sih kalau orang luluh? Iya aja. Jadi kayak kita ngomong ini ya, kata ngomong itu ya gitu. Iya benar. Nah, terakhir nih Mas Botol nih. Pernah ada satu kejadian tuh ya, atau saya pernah lihat di YouTube itu kalau orang yang kena pelet itu kayak orang linglung Mas Botol. Jadi kok tiba-tiba gue di sini, tiba-tiba gue di sini gitu. Nah dia tuh maunya tuh ke rumah orang yang meletnya itu. Itu kira-kira menurut Mas Botol nih sebagai praktisi dulu, benar gak seperti itu? Kalau orang linglung kayaknya kena ilmu sirap ya. Sirep, bedanya sirep sama pelet tuh apa Mas Botol? Kalau pelet dia nurut aja.
nurut, ya gitu. Kayak bos Mas nih kan, Mas kerja punya bos, Mas peletin tuh bos, nurut aja. Hampir sama sih, pelet sama sirup. Cuman lebih bahaya sirup atau pelet, Mas? Nah, jadi perbedaan sirup dan pelet itu hampir sama, Mas Botol ya? Iya benar. Nah, kalau dulu gini Mas Botol, saya pernah ngalamin kejadian itu. Benar yang Mas Botol bilang. Jadi waktu itu saya ada niatan pengen nikah, Mas Botol. Nah, terus tiba-tiba nih calon saya ini pernah mengalami apa ya, kayak semacam dipelet mungkin. Jadi tiba-tiba dia benci sama saya gitu, Mas Botol. Itu biasanya yang dipakai sama orang itu biasanya pelet apa sih, Mas Botol? Nah, seperti itu yang saya bilang tadi. Mungkin Mas mau menikah kali ya, 2 bulan lagi ya? Iya, sekitar kurang lebih saya putus 2018, saya pengen niat nikah tuh 2019. Mungkin si cowok itu punya foto pacar Mas, lalu dibacain mantra-mantra kali sama dukun, lalu kepelet. Jadi benci sama Mas gitu. Nah, kalau buat pelet sendiri sama santet, kira-kira nih sebagai praktisi nih Mas, ada gak sih penangkal khusus buat menahan ilmu itu? Ada seperti yang saya bilang tadi, orang yang rajin sholat, sholawat, mungkin itu Allah selalu jaga. Padahal calon istri saya tuh rajin sholat, mungkin dia lagi lengah apa gimana? Bisa jadi lagi lengah, dia lagi bawaannya kesel atau gimana, lalu pelet itu datang ke tubuhnya, langsung kena. Nah, kalau bicara tentang waktu nih, spesialis waktu paling bagus untuk memelet dan menyantet orang itu nih, kira-kira waktunya kapan tuh Mas Botol? Tapi bukan buat dipraktekin nih subscriber nih, buat nanya doang. Biasanya tuh Mas Botol tuh praktek ilmu pelet dan santet ini tuh jam berapa, waktunya kapan gitu Mas Botol? Kalau biasanya sih, kalau yang pernah saya lakukan tuh pas saat nyantet, melet itu di malam hari. Harinya bebas. Harinya bebas. Waktunya antara jam 12 atau habis maghrib atau bagaimana Mas Botol? Jam 12. Dari jam setengah 11, jam 10 saya kerjain tuh. Mungkin pokoknya pas saya terawang dia lagi tidur, si korban, lalu saya kerjain. Tapi ini kira-kira Mas Botol nih kan, Mas Botol kan pastinya kan menjadi dukun santet dan pelet itu pernah banyak rintangannya. Pernah gak sih itu Mas Botol pada saat nyantet dan melet tuh Mas Botol tuh malah itu menyerang balik Mas Botol pernah? Belum pernah. Oke nih Mas Botol, pertanyaan yang terakhir Mas Botol. Kalau seandainya kita ya kan melet dan santet itu ya kan, itu biasanya ya kan, biasanya nih kita buka-bukaan aja nih, biasanya tuh orang yang paling sering itu orang yang berkeluarga atau orang yang belum keluarga nih kalau buat pelet. Kalau buat santet biasanya tuh orang-orang pembisnis atau orang-orang gimana sih Mas Botol? Kalau buat santet itu rata-rata orang-orang pembisnis. Jadi dia kalah bersaing, datang ke saya meminta untuk saya menyantetnya. Kalau pelet? Kalau pelet ya itu istri orang. Mas beristri, istri Mas diambil sama dia, Mas ngadu ke saya kerjain buat balik lagi ke Mas. Ada juga sebaliknya, dia mau istri orang ke Mas gitu, ngerebut istri orang lah ibaratnya, seperti itu. Nah, kalau pesan-pesan moral untuk para subscriber apa nih Mas Botol yang akan Mas Botol sampaikan? Kalau dari saya sih, para subscriber hidup normal aja lah kan, nggak perlu datang ke dukun santet atau para subscriber merasakan seperti saya menjadi dukun santet. Janganlah, lebih baik kita hidup yang normal, hidup yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, para subscriber,
begitu banyak pesan moral yang tadi disampaikan oleh Mas Botol, ya kan? Pada sejatinya adalah ilmu santet dan ilmu pelet adalah ilmu yang boleh dibilang sangat dilarang oleh agama, apalagi memakai ilmu hitam, Mas Botol. Iya benar. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kekuatan yang kekal adalah kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malam hari ini usai sudah perbincangan gua dengan salah satu mantan praktisi dukun santet yang boleh dibilang usia muda, tapi ya boleh dibilang sudah berpengalaman lah. Akhirnya pesan gua adalah jadikan pelajaran malam hari ini sebagai pelajaran hidup yang lebih baik. Jangan pernah mencoba hal-hal yang di luar syariat Islam. Gua pamit, gua Rimba. Gua Botol. Selamat malam dan sampai jumpa.